Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini dari Pak Matius. Pak Matius di Jakarta. Pak Matius di Jakarta ini nanya tentang begini. Hidup keagamaan. Pak Pendeta, kenapa Yesus masih ngomong-ngomong tentang hidup keagamaanmu? Emangnya Kristen itu agama, ya? Kristen bukan agama, ya. Terus gimana? Bagaimana Yesus menyebut sebagai hidup keagamaanmu, gitu ya? Menjalankan kehidupan agamawi, ya. Hidup agamawi tidak akan bisa menyelamatkan. Galatia 3 ayat 11 ya, tidak ada orang yang bisa selamat karena hidup agamawi melakukan Taurat, tidak bisa. Ya, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu dia. Saudara, memang benar Pak Matius di Jakarta ya, memang benar bahwa Yesus itu pernah nyebut-nyebut atau ngomong-ngomong tentang hidup keagamaan. Matius 5 ayat 20. Tapi perhatikan ya, harus jeli ya, harus jeli di dalam membaca Alkitab ya. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan kata lebih benar. Jadi tidak ada hidup keagamaanmu lebih kusuk atau hidup keagamaanmu lebih rajin ke gereja, lebih kusuk beribadah, apalagi lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan gitu. Bukan itu ukurannya. Hidup keagamaan yang diukur lebih benar. Jadi ada hidup keagamaan ngasal, itu ada ya. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Rajin atau giat beribadah tanpa pengertian yang benar, jangan kayak gitu. Lalu mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah, jangan yang kayak gitu. Hidup keagamaanmu harus lebih benar dibanding orang Farisi dan ahli Taurat. Itu baru bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Oke, jadi clear ya. Jangan sampai kita membandingkan itu, oh dia nggak rajin. Bukan soal rajin. Ada banyak yang giat ibadah tanpa pengertian yang benar. Terus banyak yang mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, mari kita rinci apa itu hidup keagamaan yang dimaksud oleh Yesus. Setidak-tidaknya ada 4 poin ya. Nomor 1, Taurat fisik yang tidak batal. Saudara-saudara, Anda tahu Taurat fisik itu ada yang batal, ada yang tidak batal. Perhatikan Efesus 2 ayat 15 ya. Efesus 2 ayat 15, yang batal adalah perintah dan ketentuannya, lalu menciptakan manusia baru di dalam diri Yesus untuk damai sejahtera. Jadi Taurat fisik itu ada yang batal, ada yang tidak. Yang batal adalah perintah dan ketentuannya. Contoh yang tidak batal adalah mengasihi sesama, maka itu sering disebut oleh Yesus ya. Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Apa yang engkau ingin orang lain perbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu hukum Taurat yang harus kita jalankan, yang tidak batal. Ingat, Taurat lebih banyak yang batal. Yang batal apa? Yang batal adalah yang menyangkut perintah dan ketentuan, yang jumlahnya 300 perintah plus 300 larangan lebih sedikit itu. Saya ulang, kita pun masih menjalankan Taurat yang tidak batal, Taurat fisik. Contoh, mengasihi sesama, jangan mencuri, menghormati orang tua, apalagi
jangan menyebut nama Allah sembarangan, apalagi jangan menyembah ilah lain. Itu Taurat fisik yang harus kita jalankan, tapi bisa dirangkum dengan yang namanya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus lebih benar dari Taurat. Jangan kok hari gini Anda masih mungut persepuluhan. Nah, persepuluhan itu termasuk yang aturan dan ketentuannya. Persepuluhan buah sulung. Pendeta yang nyogok terus gagal dipecat masih ngomong persembahan persepuluhan dan buah sulung. Saya Tritunggal asli. Jadi ya persepuluhan jalan, buah sulung jalan. Nyogok pun jalan. Ya, ada ya sinode kayak gitu, ada ya yang satu dipecat, satu lagi kagak gitu. Kok kagak? Ya lumayan Pak, lagi pandemi begini Pak. Ya, hidupmu harus lebih benar dari Taurat, bukan soal lebih rajin, bukan soal lebih kusuk. Itu yang pertama ya, ingat ya, lebih benar. Kita masih menjalankan Taurat fisik yang tidak batal, yaitu mengasihi sesama, dirangkum oleh Yesus, mengasihi sesama, kasih Allah, kasih manusia, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Apa yang engkau inginkan orang lain perbuat, perbuatlah demikian ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah Taurat iman. Ini yang harus kita jalankan supaya kita itu bisa lebih benar dari orang Taurat dan Farisi. Taurat iman, apa itu Taurat iman? Roma 3 ayat 31, Yeremia 31 ayat 33. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Itu Taurat iman. Contoh, cungkillah matamu, potong tanganmu, di dalam Matius 5 ayat 29-30. Yesus kan membuat apple to apple toh. Yesus bilang, jangan berzina. Yesus kan ngomong gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau tanganmu, jangan mencuri. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Artinya, Yesus sedang bicara apple to apple antara Taurat fisik yang sudah batal itu dengan Taurat iman. Nah, kita sekarang menjalankan Taurat iman. Sunatnya sunat hati. Kenapa mata dicungkil? Artinya kesucian itu lewat mata juga. Ya. Apa yang keluar dari mulut itu yang najis. Itu kan bedanya Taurat iman sama Taurat fisik kayak gitu. Taurat fisik yang batal ya, yang sudah batal. Jadi kita harus menjalankan Taurat iman ya. Kalau Taurat fisik kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita mengasihi orang yang ketangkep zina tidak dihukum sama Yesus ya. Itu menjalankan yang namanya Taurat iman. Yang ketiga, kita harus menjalankan yang namanya keimanan kepada Yesus. Ini mutlak. Jadi hidup keagamaanmu itu lebih benar dari orang ahli Taurat dan orang Farisi kalau kita menjalankan kehidupan sesuai dengan keimanan kita. Di era Yesus kan, era perjanjian baru tentu saja ya, yaitu dengan menjadi Kristen domba. Tidak ada pilihan lain. Kristen domba, Galatia 3 ayat 11. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang disebut orang benar adalah Matius 25 ayat 37. Itu orang benar disebut Kristen domba. Kristen domba adalah 2 Timotius 3 ayat 15. Penyembah Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus ya. Yang sering disebut oleh mereka-mereka yang Kristen kambing terkutuk itu Yesus only itu. Ya, nggak ada di Alkitab Yesus only. Sabelian, nggak ada di Alkitab Sabelian. Itu karangan dari mereka untuk menutupi keburukan dan menutupi kesesatan mereka. Mereka penganut Tritunggal ya. Menutupi kesesatan itu, orang yang menyembah Yesus disebut kamu Sebelian. Saya menyebut Anda Sebelnian. Ya. Nyebelinian kalian itu ya. Bikin istilah-istilah gitu supaya kelihatan pinter untuk menutupi iblis di dalam otaknya ya. Tidak ada Allah kok tiga, tapi Esa itu tidak ada. Kalau Anda tidak mau mengimani yang namanya menjadi Kristen domba, mengikuti Alkitab era Yesus gitu. Rasul-rasul aja udah nggak ada yang doa Bapa kami. Hari ini Anda masih doa Bapa kami. Kamu waras nggak? Rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus.
Kamu waras nggak? Hari ini masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya. Allah itu esa, kamu bilang Tritunggal, waras nggak? Enggak Pak, enggak waras. Lah enggak waras kok dijalanin. Udah tua, udah uzur. Ya, umur udah tua. Masih ngomong-ngomong, Anda sabelian katanya. Ngerti juga kagak kamu sabelian. Yang ngerti Anda nyebelinian. Wong wis tua udah uzur ya toh. Sembah itu Yesus Allah yang benar. Itu keimananmu baru benar. Yang keempat, harus tahu yang namanya konteks waktu. Anda yang tidak paham konteks waktu, maka Anda akan terjerumus dengan iblis. Ya toh. Yesus hari ini masih jadi manusia nggak? Yesus itu utusan Allah yang benar itu Bapa. Itu dulu. Hari ini Yesus masih nyembah Bapa nggak? Iya Pak ya. Yang duduk di surga siapa? Bapa Pak. Ada ayatnya nggak? Nggak ada Pak. Yang duduk di surga itu siapa? Yesus. Yesus ngomong di surga nih, aku Allah. Yesus ngomong aku Bapa nggak? Nggak. Yesus nggak pernah ngomong aku nih Bapa, nggak ada kayak gitu. Bapa itu Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Anda yang tidak paham ini, tidak ngerti konteks waktu gitu. Anda pukul rata Yesus hari ini masih sujud nyembah Bapa. Waras nggak kamu? Ya, diketawain nama ayam, kambing pun ketawa, onta pun ketawa. Ya. Hari gini kok masih nyembah Bapa. Bapaknya saja nggak ada. Ya. Anda bisa nggak pernah denger nggak ada orang tobat tuh? Kenapa? Dari keyakinan di luar Kristen. Hebat tobat. Kenapa? Nggak dia ditemuin Bapa. Pernah ada nggak yang gitu? Yang ada adalah dijamah oleh Yesus. Nih contohnya yang ngomong nih, Roh Kudus menjamah ya toh. Kamu ikut aku. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Yesus. Umur udah uzur, ya, kerjaannya ngadu domba. Anda sabelian katanya. Kamu ngerti juga kagak? Ya, pendeta yang gagal dipecat, ngomong-ngomong sabelian coba. Dia tepuk tangan, sinode gampang tak sogok. Lalu dia ngomong, saya Tritunggal. Itu HTD itu sabelian. Yesus only katanya. Untuk menutupi kebobrokan, ya toh. Kebobrokan doktrin Tritunggal, dia sebut orang yang penyembah Yesus itu sabelian, Yesus only. Sebelnian kalian tuh. Nyebelinian. Ya saya ulang ya, hidup keagamaan kita setidak-tidaknya harus 4 hal. 1, kita masih menjalankan Taurat yang tidak batal, yaitu kasihilah sesama dirangkum oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat, perbuatlah demikian. Itulah inti atau itulah rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu harus kita jalankan. Ya. Kemudian yang contoh lain, hormati orang tua, kasihi sesama, jangan mencuri. Ya, tapi kalau persepuluhan jangan dilaksanakan. Itu Anda tidak lebih benar dari ahli Taurat. Persepuluhan yang sudah batal Anda jalankan karena urusan duit toh. Namanya pendeta nanti buat nyogok gimana? Nyogok sinode biar nggak dipecat, gitu. Ya, dia ngumpulin duit kalau kapan-kapan ini bisa nyogok sinode. Sinode bisa disogok. Lah buktinya, ya. Yang keluar-keluar kayak gitu juga, yang satu dipecat, satu lagi kagak. Nyogok nggak itu Pak? Jangan jalankan lagi ya persepuluhan, buah sulung itu tidak boleh. Anda tidak lebih benar, nggak akan masuk surga kamu ya. Ikutin teladan Yesus. Misalnya Matius 12 ayat 8 tentang hari Sabat. Yesus sudah mengatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat ya. Nggak usah lagi hari Sabat, harus Sabtu. Kemudian Markus 7 ayat 19, semua makanan halal ya. Dia nggak usah pusing-pusing ya soal halal haram. Nomor 2, kita menjalankan Taurat iman ya, sunat secara iman ya toh. Mata, cungkil mata, potong tangan ya itu kan fisik. Kita jalankan secara iman, artinya kita bertobat, mata kita tobat, tangan kita tobat gitu. Ya, kemudian jadilah
orang benar. Orang benar artinya Kristen domba yang mengimani, meyakini Yesus Kristus sebagai Allah, menjalankan perintah-perintah di dalam perjanjian baru ya. Yesus adalah Allah yang benar, itu yang harus kita imani. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, tidak bisa jamin selamat. Yesus yang manusia itu buktinya dia mati di salib. Ya, jadi tidak bisa Yesus anak Allah tidak bisa jadi juru selamat. Juru selamat mutlak Yesus harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 ya. Dan Yesus menginginkan semua orang selamat, apalagi Anda yang sudah uzur ya, sudah tua ya. Tua itu kan kita harus sadar ya, orang yang sudah tua itu pemahamannya terbatas ya, jadi sebaiknya ikuti yang benar Alkitabiah. Jangan ikutin pendeta tukang sogok ya, nyogok sinode biar nggak dipecat, dan demi perut semua itu ya. Kemudian Galatia 3 ayat 11, orang benar hidup oleh iman. Yang disebut orang benar adalah Matius 25 ayat 37. Orang benar ya, ini di ayat 33 disebut Kristen domba. Jangan jadi Kristen kambing ya. Kemudian yang keempat, harus paham konteks waktu. Hari gini Yesus tentu bukan manusia lagi. Apalagi Anda menganggap Yesus cuman anak Allah, tubuh kebangkitan di surga, lalu di sana duduk-duduk sama Bapa ya. Penyesatan luar biasa ya. Tritunggal sudah cukup, itu penyesatan Tritunggal ya. Di surga yang ada Yesus. Yesus duduk di tahta surga. Bapa tidak ada di surga. Bapaknya saja tidak ada, karena Bapak ini Bapak kiasan sudah finish. Bapaknya saja tidak ada. Anda termasuk tidak waras kalau masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Rasul-rasul tidak ada yang melakukan itu. Rasul-rasul waras, rasul-rasul paham. Anda tidak mengikuti rasul ya berarti tidak waras. Ya. Ayat Alkitab menulis setelah Yesus naik ke surga tidak ada yang nyembah Bapa, tidak ada yang doa Bapa kami, tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Baptisannya dalam nama Yesus, doanya langsung pada Yesus, yang disembah Yesus. Baik, itu hidup keagamaanmu harus lebih benar dibanding ahli Taurat dan orang Farisi, baru masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena ini era mulai berguguran para Tritunggal. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.